Ya, kenalin nama saya Stefan Aprilino. Saya dari SMA 4 Bortewe, dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Saya sendiri dari kelas 11-7. Nah, di sini saya bakal tanya-tanya sama teman saya nih. Saya bakal interview dia tentang sistem pertahanan tubuh yang ada pada manusia. Oke. Kalau boleh tahu siapa mas namanya? Randi. Oh ya, Randi. Ya, gini mas. Saya mau nanya, ini kan tubuh manusia tuh punya mekanisme kan ya? Dimana mekanismenya itu buat ngetahanin tubuh kita dari potensi penyakit kayak misalnya infeksi. Nah kalau boleh tahu infeksinya tuh infeksi dari apa sih dan apa aja jenis pertahanan kita mas? Oke. Nah jadi infeksi yang masnya tanya tuh berasal dari infeksi mikroorganisme yang bisa timbul penyakit yang disebut patogen. Oke, patogen. Saya baru dengar tuh. Nah kira-kira jenis patogen tuh apa aja sih mas? Nah jenis dasarnya aja ya nih ya, kayak bakteri, cacing, virus, jamur, parasit, dan ya banyak lah pokoknya yang lainnya. Nah, kalau jenis pertahanan tadi sesuai kayak yang masnya tanyain itu sebenarnya agak pusing kalau jelasin satu-satu. Nah, jadi saya akan jelaskan satu-satu aja deh yang sesuai saya ngerti. Kira-kira masnya mau yang gimana nih? Saya maunya yang paling utamanya dulu deh, yang paling pertama tingkatan pertahanan kita. Oke, kalau gitu saya bakal jelasin yang namanya pertahanan eksternal ya. Oke. Sesuai namanya, pertahanan ini kan melindungi permukaan tubuh luar kita dari patogen. Contohnya kayak jaringan epitel yang ngelapisin saluran pernapasan, terus sekresi lendir di saluran pernapasan buat nangkap debu, terus sekresi air liur sama keringat. Oh ya, sama satu lagi, penutup luka oleh trombosit atau kepingan darah buat nutupin luka di tubuh kita. Ya, apalagi mas mau ditanyakan? Berarti pertahanan eksternal ini 100% melindungi tubuh kita dong dari yang namanya infeksi dari luar gitu mas? Enggak. Oh enggak. Pertahanan ini cuma mencegah patogen aja kalau mau dia masuk ke dalam tubuh ya. Jadi dia cuma mengurangi resiko gangguan kesehatan lebih jauh aja. Enggak total bakal ngeblok semuanya enggak. Oh, oke. Jadi berikutnya mas, berarti setelah itu penyakit-penyakit yang terlanjur masuk berarti bakal diurus sama sistem pertahanan tubuh yang lain dong mas ya? Benar. Diurus nanti sama temannya eksternal yang namanya itu pertahanan internal. Nah dia ini beda dengan eksternal karena dia bisa ngedetect sendiri jenis patogen pakai sel darah putih disebut leukosit. Oh leukosit, oke, makin asik nih, makin bikin penasaran seriusnya. Jadi sel darah putih itu nanti bakal ngelawan dan akhirnya bikin patogen ini tuh mati gitu ya mas? Nah sebelum proses itu ya, sel darah putih kita sebut leukosit dia bakal ngeciptain respon imun kalau antigen atau partikel dari patogen ke detect. Kebetulan respon imun yang kayak gimana ya? Ya kayak demam, peradangan dan lain-lain sampai ngeciptain yang namanya antibody buat melawan antigen yang spesifik. Nah, kalau tubuh kamu demam tuh berarti dia sedang menciptakan antibody. Jadi dia merespon gitu mas? Ya, mungkin apa saya untuk berusaha melawan penyakit. Oh, oke. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kira-kira kalau menurut masnya nih lah, kita terkena penyakit yang sama atau patogen yang sama sebelumnya tuh, kira-kira apakah antibody kita bakal imun atau enggak? Oh, kalau itu sih saya coba ya terka dulu. Kayaknya kalau antibody kita tuh udah habis ngelawan antigen yang sama kayak dulu, ya udah habis aja. Yang baru walaupun antigennya itu sama atau partikelnya sama, bakal tetap bikin antibody yang baru nggak sih mas atau gimana? Oh enggak, jadi itu ada yang namanya sel memori alias sel berumur panjang. Yang dimana ini bakal mengingat antigen yang sama yang pernah dia lawan, dimana dia bakal langsung siaga dan bisa aja kamu nggak perlu lewat proses demam atau lainnya pas kamu terpapar sama antigen ini karena kamu sudah punya antibodinya. Oh gitu kok ya. Oh ya mas, katanya kalau kita transfusi darah, atau kan transfusi darah? Iya, darah itu kan? Ya itu. Katanya kalau tipe darah kita nggak sesuai dengan darah kita sendiri. Maksudnya untuk saya ya, sorry. Misalkan masnya punya darah A gitu kan? Ya misalnya. Transfusi darah B. Ya misalnya kita transfusi darah kita, tipe darah kita kan A tuh. Ya. Ya terus kita nerima darahnya selain A. Katanya
kalau selain punya kita tuh bakal kejadian yang enggak nggak? Nah, ya betul mas. Misalnya situ kan tadi kan bilang punya darah A, maka tubuh masnya cuma bakal ngenalin darah tipe A aja. Kalau ada darah yang tipenya selain A masuk atau ditransfusi ke kamu, maka nanti tubuh kamu bakal ngenalin darah itu sebagai benda asing dan bakal ngebentuk antibodi. Nah ini tuh sebenarnya bahaya karena bisa bikin kamu kena pengumpalan kalau nggak salah ya? Penggumpalan darah, Ya, iya. penggumpalan darah atau aglutasi yang bisa menghambat sistem sirkulasi tubuh kamu. Oh gitu ya mas ya, makasih mas. Saya baru tahu ternyata kalau misalnya tubuh kita darahnya nggak sesuai bakal terjadinya penggumpalan darah tadi mas ya? Iya. Oh iya, jadi bakal ya bahaya banget lah buat sistem sirkulasi darah kita. Makanya itu kadang-kadang di operasi penting tuh butuh darah yang sejenis. Walaupun ya kebanyakan dapatnya lambat sih mas ya. Iya. Oke. Kayaknya mungkin gitu aja sih guys ya. Mungkin kita ketemu di next video ya. Makasih mas. Kita selamat.